Baik, kita masuk ke materi sosialisasi. Apa itu sosialisasi? Sosialisasi merupakan proses individu mempelajari nilai dan norma yang ada di dalam masyarakat. Jadi sosialisasi itu individu mempelajari aturan-aturan yang ada di tempatnya tinggal, kayak gitu. Kayak misal waktu teman-teman belum masuk ke BIAS itu kan di awal-awal itu ada program orientasi ya. Program orientasi itu kan teman-teman dikenalkan sama peraturan-peraturan yang ada di BIAS, kemudian diperkenalkan sama kegiatan-kegiatan di BIAS itu apa aja, dikasih tahu apa yang boleh, apa yang nggak boleh gitu. Itu namanya teman-teman sedang menjalani proses sosialisasi untuk tinggal di BIAS. Oke, kemudian tujuan daripada sosialisasi itu apa saja? Tujuannya agar individu itu mengetahui nilai, norma, dan aturan-aturan yang ada di dalam masyarakat. Nah, kalau udah tahu, apakah cuman cukup tahu aja? Tentu saja tidak, ya. Kalau udah tahu, berarti harus ditanamkan ke dalam diri individu. Itu tujuan yang kedua. Jadi, menanamkan nilai yang ada di masyarakat ke dalam dirinya. Tujuannya apa? Agar individu ini bisa mengikuti kegiatan yang ada di dalam masyarakat. Nah, yang paling utama ini yang terakhir. Kalau individu sudah bisa mengikuti nilai norma yang ada di masyarakat, maka individu tersebut akan diterima oleh masyarakat. Jadi ini tujuan yang paling utama, yaitu individu diterima di dalam masyarakat. Kita masuk ke dalam sosialisasi dalam diri, pikiran, dan emosi. Ini maksudnya adalah proses sosialisasi kita itu meliputi seluruh aspek yang ada di dalam diri kita, baik itu pikiran, perbuatan, bahkan sampai emosi ataupun perasaan, gitu ya. Semuanya itu mengalami proses belajar, gitu. Semua aspek. Nah, di situ ada looking glass self. Apa itu looking glass self? Konsep looking glass self adalah individu mencoba untuk membentuk karakter dirinya dengan cara membayangkan bagaimana penilaian seseorang terhadap dirinya. Jadi, ada individu, kemudian dia membayangkan gitu ya, membayangkan orang lain itu menilai apa ke dia, kayak gitu. Nah, setelah dibayangkan orang lain menilai apa ke dia, maka dia melakukan sesuai dengan bayangan yang dibentuk. Jadi misal kayak gini, saya sebagai seorang tutor membayangkan kalian itu menilai saya seperti apa. Misal penilaiannya itu, ketika saya menjadi seorang tutor, maka saya harus menjelaskan dengan lugas materi sosiologi. Itu bayangan yang saya bentuk melalui imajinasi tadi, gitu ya, imajinasi sosiologi. Nah, kemudian saya bertindak sesuai dengan hasil bayangan saya. Hasil bayangan yang saya cerminkan lewat penilaian teman-teman tadi. Itu namanya looking glass self, gitu ya. Kemudian ada tahapan role taking menurut George Herbert Mead. Tahapan role taking itu maksudnya adalah tahapan individu dalam mengambil peran di dalam masyarakat. Itu ada 4 tahapan. Tahapan yang pertama itu preparatory stage. Prepare itu artinya persiapan. Berarti individu dipersiapkan untuk menjadi anggota masyarakat. Ini terjadi di dalam keluarga. Contohnya waktu teman-teman belum bisa ngomong sama orang tua, kan pasti dilatih ngomong gitu ya. Bilang A, bilang mama, bilang papa,
Atau mungkin teman-teman diajarkan gimana sih bersikap ke orang yang lebih tua, gimana sih bersikap ke orang yang lebih muda, gimana cara makan, gimana cara minum, gimana cara pakai baju, gimana cara-cara yang lain deh, itu dipersiapkan di dalam tahapan ini atau di tahapan preparatory stage. Tahapan selanjutnya, di tahapan kedua, itu ada tahapan meniru atau istilahnya adalah play stage, ya. Jadi di tahapan meniru ini, individu hanya menirukan fisiknya, secara fisik orang melakukan apa. Contohnya waktu kalian anak-anak, pernah kan kalian menirukan gaya menyetir, ya, tangannya di depan sambil bergerak seakan-akan sedang memegang setir mobil. Atau mungkin kalian masak-masak pakai daun ataupun bunga-bunga yang ada di tempat kalian. Itu kan kalian hanya meniru saja, tetapi kalian belum tahu tujuannya itu apa sih, kayak gitu. Itu namanya tahapan play stage. Tahapan ketiga adalah tahapan siap bertindak atau game stage. Nah, ketika kalian sudah di tahapan siap bertindak, artinya kalian sudah menyadari mengenai status dan peran. Apa itu status, apa itu peran kalian, kayak gitu. Ketika kalian menjadi seorang siswa, maka apa sih yang harus dilakukan oleh seorang siswa? Ketika kalian menjadi seorang remaja, apa sih yang harus dilakukan oleh seorang remaja? Gitu. Kamu sudah tahu status dan fungsimu. Kayak gitu, status dan peranmu itu kamu sudah tahu. Berarti kamu sudah berada di tahapan siap bertindak atau tahapan game stage. Tahapan yang keempat adalah tahapan generalized other. Jadi tahap menerima nilai kolektif. Maksudnya adalah di tahapan ini kamu sudah bisa menerima nilai yang berbeda dengan nilaimu. Nilai yang berbeda dengan nilai-nilai yang sudah kamu pelajari sejak kecil, kayak gitu. Misalkan ketika kalian dipertemukan dengan orang yang berbeda keyakinan, itu kan berarti nilainya udah berbeda, gitu ya, keyakinannya sudah berbeda. Nah, ketika kamu bisa menerima perbedaan itu, nggak ngotot, nggak mau menang sendiri, gitu ya, berarti kamu sudah pada tahapan generalized other. Jadi menghormati perbedaan, baik itu tentang keyakinan maupun tentang prinsip-prinsip kehidupan, atau bisa jadi beda pendapat, gitu ya. Ketika kalian bisa menghormati itu, berarti kalian sudah di tahapan generalized stage. Oke, itu adalah 4 tahapan role taking menurut George Herbert Mead. Oke, saya tambahkan, ketika kita menjalani peran yang baru, dapat status yang baru, maka kita juga akan senantiasa mempelajari hal baru. Contohnya ya, ketika saya diterima di Universitas Negeri Yogyakarta, artinya saya punya status baru yaitu sebagai mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta. Di situ saya harus mempelajari bagaimana berperan sebagai mahasiswa UNY, kayak gitu. Ternyata setelah jadi mahasiswa UNY, saya terpilih misal jadi ketua himpunan mahasiswa. Nah, saya kan harus mempelajari peran baru lagi nih, harus mempelajari peran bagaimana sih ketua hima itu berperan, kayak gitu. Begitu pula jika saya mendapat status baru yang lain, saya harus belajar. Nah, sosialisasi yang bertujuan untuk mempelajari peran yang baru itu istilahnya adalah sosialisasi antisipatoris. Ya, sosialisasi antisipatoris adalah sosialisasi untuk mempelajari peran yang baru. Oke. Kita lanjut ke subbab berikutnya, yaitu mengenai karakteristik sosialisasi. Ya. Sosialisasi ini harus diikuti secara aktif. Maksudnya adalah ketika kita diperkenalkan dengan sebuah nilai, maka kita harus aktif memasukkan nilai tersebut ke dalam diri kita. Kalau kita pasif, kita nggak akan dapat menerapkan nilai-nilai yang sudah disosialisasikan. Contohnya, misal di BIAS, kamu
mensosialisasikan nilai untuk menyusun sendal menghadap keluar. Tapi ternyata kamu nggak aktif menjalankan itu, maka nilai itu tidak akan masuk ke dalam diri kalian. Itu yang pertama. Yang kedua, proses sosialisasi dapat berlangsung secara sengaja maupun tidak. Jadi ada sosialisasi yang memang kamu rencanakan, ada sosialisasi yang tidak. Jadi biasanya ini cuman bentuk adaptasi aja. Kamu mengenali lingkungan, kemudian kamu mencoba untuk menyesuaikan. Itu kan berarti tidak sengaja kamu lakukan. Tapi kalau misalkan kayak di bias, kamu mencoba untuk mengikuti aturan di bias, berarti kamu sengaja bersosialisasi dengan aturan-aturan yang ada di bias. Selanjutnya yang ketiga, biasanya dilakukan oleh dua sosok yang secara sadar maupun tidak mewakili sebagai masyarakat. Jadi ada sosok yang memiliki wibawa serta kekuasaan gitu ya. Jadi kita belajar dari orang yang memiliki wibawa lebih tinggi dari kita. Contohnya kalau kalian member nih belajar dari tutor. Nah, itu kan berarti statusnya lebih tinggi. Kita belajar dari orang yang statusnya lebih tinggi. Atau kalian belajar dengan sesama teman kalian sendiri. Sama-sama member, kamu melihat nilai-nilai yang dijalankan oleh member itu baik, kemudian kamu mencoba untuk bersosialisasi dengan dia gitu ya, menanamkan nilai-nilai yang dia miliki, artinya sumber nilaimu itu sederajat. Nah, orang yang dijadikan panutan, orang yang dijadikan contoh atau orang yang dijadikan patokan ini istilahnya adalah significant other. Orang yang penting gitu ya. Yang keempat, sosialisasi selalu berwujud proses belajar yang berangkaian dengan kepribadian dan kebudayaan. Jadi hubungan antara sosialisasi, kepribadian sama kebudayaan itu adalah saling berpengaruh dan mereka tidak mungkin bertentangan kayak gitu. Yang kelima, sosialisasi juga bermakna adanya penyesuaian dengan lingkungan. Penyesuaian yang aktif kita sebut sebagai aloplastis. Contohnya misal lingkungan kalian itu orangnya berantakan, tapi kalian orangnya rapih. Nah, kalian nggak mau nih ngikutin lingkungan kalian. Kalian mencoba untuk menegaskan ke teman-teman bahwa ayo kita bersikap yang rapih gitu. Apa-apa kembalikan ke tempatnya, jaga kebersihan dan lain sebagainya. Itu artinya proses sosialisasimu adalah sosialisasi yang aloplastis. Berbeda dengan sosialisasi yang autoplastis, auto gitu. Jadi kamu pasif, udah deh ngikut aja budaya yang ada di lingkungan apa, kamu ngikut aja. Itu namanya autoplastis. Yang keenam, sosialisasi menggali dan mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki individu. Jadi, dengan kalian belajar, maka kamu akan memaksimalkan potensi yang ada di dalam dirimu. Baik dalam menginternalisasikan nilai, gitu ya. Menginternalisasikan nilai itu maksudnya adalah memasukkan nilai-nilai yang ada di lingkungan ke dalam diri kalian, gitu ya. Atau untuk mengembangkan nilai-nilai yang ada. Jadi ketika di dalam masyarakat kok ada yang tidak sesuai, maka kamu akan mengembangkan diri untuk memperbaiki nilai-nilai tersebut kayak gitu. Selanjutnya, sosialisasi memampukan manusia untuk menyalurkan hasrat yang dimilikinya sebagai zun politikun. Apa itu zun politikun? Zun politikun itu adalah manusia sebagai makhluk sosial. Jadi kalau misalkan kita nggak tahu gimana caranya ngobrol dengan masyarakat, kan nggak mungkin kita bisa berinteraksi gitu ya. Makanya kita perlu bersosialisasi dulu. Oh, gimana sih caranya ngobrol sama orang yang lebih tua? Gimana sih caranya ngobrol sama orang yang berkarakter keras? Bagaimana sih ngobrol dengan orang yang karakternya itu kurang tegas kayak gitu. Kita selalu bersosialisasi agar bisa berinteraksi gitu ya. Yang terakhir, sosialisasi ini sangat besar pengaruhnya baik bagi individu maupun ketertiban yang ada di lingkungannya.
Kita masuk ke subbab yang kelima, yaitu agen ataupun media sosialisasi. Jadi dalam proses sosialisasi itu ada yang namanya sumber nilai. Jadi agen sosialisasi itu adalah sumber nilai yang akan dipelajari oleh individu. Nah, ada berapa sumbernya? Itu ada 5. Yang pertama adalah keluarga. Ya, kita mendapatkan nilai-nilai dari keluarga. Kayak tadi waktu di tahapan preparatory stage atau tahapan meniru juga kan kita dapat dari keluarga, gitu ya. Kemudian agen berikutnya adalah kelompok teman sebaya atau teman sepermainan. Kita biasa sebut istilahnya itu peer group. Itu kita belajar sama teman kita sendiri gitu. Oh, gimana sih berteman kayak gitu. Ketika berteman boleh nggak sih nakal? Ketika berteman boleh nggak sih mau menang sendiri kayak gitu. Itu kita dapat nilainya itu dari teman sebaya atau peer group kita. Sama juga sama lingkungan kerja gitu ya. Ketika kita bekerja sama teman kerja, itu kita juga akan mempelajari gimana sih harus berinteraksi sama rekan kerja kayak gitu. Selanjutnya medianya sekolah. Di sekolah kita akan diberikan nilai-nilai, selain nilai-nilai kebudayaan, kita juga mendapat nilai-nilai pengetahuan dan keterampilan gitu ya. Selanjutnya ada media massa. Nah, dari media massa ini kita bisa belajar tentang hal-hal yang mungkin tidak ada di sekitar kita. Misal kita belajar lewat majalah, kita belajar lewat internet, kita belajar lewat televisi kayak gitu. Itu adalah agen-agen sosialisasi ya, meliputi 5 tadi. Keluarga, kelompok teman sebaya, sekolah, media massa, dan lingkungan kerja. Kita masuk ke subbab ke-6, yaitu jenis-jenis sosialisasi. Sosialisasi yang pertama yaitu sosialisasi primer dan sekunder. Sosialisasi primer dan sekunder ini kaitannya adalah dengan lingkungan sosialisasinya. Kalau dia masih dalam tahapan keluarga gitu ya, sosialisasinya nilai-nilainya itu didapat dari orang tua, maka masuknya ke sosialisasi yang primer. Tapi kalau udah di luar keluarga, maka masuknya ke sosialisasi sekunder. Jadi ketika kamu belajar di dalam rumah sama ayahmu, sama ibumu, kakak adik, itu berarti masuknya ke sosialisasi primer. Tapi kalau kamu dapatnya dari televisi, misalkan kamu nonton TV, kemudian kamu belajar sesuatu di sana, maka itu namanya sosialisasi sekunder. Kenapa? Karena nilai-nilainya kamu dapatkan dari televisi, bukan dari keluarga, gitu ya. Selanjutnya, ada sosialisasi represif dan sosialisasi partisipatif. Sosialisasi represif itu lebih menekankan pada reward dan hukuman yang bersifat fisik, ya. Jadi kamu dapat hadiah, kamu dapat hukuman yang menghukumnya itu lebih ke fisiknya yang dapat gitu ya. Kemudian ciri-ciri yang lain itu pusat sosialisasinya itu orang tua. Jadi kamu itu harus mengikuti keinginan orang tua. Jadi anak itu harus selalu patuh kepada orang tua. Itu adalah ciri sosialisasi yang represif. Berbeda dengan sosialisasi yang partisipatif atau partisipatoris. Pola di mana anak diberikan imbalan berupa apresiasi yang itu simbolik aja kayak gitu. Kalau di sosialisasi yang partisipatif, pusatnya itu bukan orang tua, melainkan seluruh anggota keluarga. Jadi istilahnya itu lebih demokratis kayak gitu. Kamu diberikan ruang untuk memilih. Itu kalau sosialisasi yang partisipatif atau partisipatoris. Kemudian ada sosialisasi formal dan informal. Kalau sosialisasi formal itu terjadi melalui lembaga sosialisasi. Kayak misal lembaga pendidikan atau mungkin lembaga bimbingan belajar kayak di BIAS, ini maksudnya formal. Ya. Kalau yang informal itu yang seperti apa? Informal itu sosialisasi yang terjadi
selama kita bergaul. Jadi lingkungan pergaulan, bukan dari lembaga, melainkan dari lingkungan pergaulan kita. Ibaratnya gini, kalau formalnya itu kalian dapat nilai dari bias, gitu ya. Kalau yang informal, kamu dapat nilai dari interaksimu sama teman-teman kelasmu, gitu. Jadi selama kamu berinteraksi dengan orang yang ada di bias itu, kamu dapat nilai apa di situ, itu adalah sosialisasi yang informal. Oke, yang terakhir, subbab sosialisasi pembentuk kepribadian. Ya, sosialisasi pembentuk kepribadian ini maksudnya adalah dari kita mengikuti nilai-nilai yang ada di situ, kemudian membentuk pribadi diri kita. Yang mempengaruhi itu apa aja? Yang pertama, warisan biologis. Berarti ini secara fisik ya, secara fisik dari orang tua kepada anaknya. Kemudian lingkungan fisik, kondisi geografisnya. Biasanya kan kita beradaptasi ya, adaptasi orang yang ada di pegunungan sama orang yang ada di tepi pantai itu kan akan berbeda dan akan mempengaruhi kepribadian mereka, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah lingkungan kebudayaan. Bagaimana sih kondisi sosial masyarakatnya? Nah, itulah yang akan membentuk kepribadian individu. Jadi lingkungan kebudayaannya. Selanjutnya ada pengalaman kelompok, ada pengalaman unik. Kalau pengalaman kelompok berarti yang mengalami adalah kelompok tersebut, sehingga membentuk kepribadian seluruh anggota kelompok. Contohnya misalnya pengalaman kelompok Indonesia. Dulu sama-sama dijajah oleh bangsa Belanda. Jadi kan mereka akan belajar, oh bagaimana sih biar nggak dijajah gitu ya. Bagaimana sih agar tidak tunduk sama penguasaan bangsa lain, kayak gitu. Itu pengalaman kelompok, membentuk kepribadian secara kelompok. Kalau pengalaman individu artinya dia menemui pengalaman unik dirinya sendiri yang merubah kepribadian dia. Contohnya ada orang yang mungkin melakukan kesalahan, terus tiba-tiba dia mendapatkan kerugian, kayak gitu. Setelah dia menyadari kesalahannya itu, dia berusaha untuk menghindari agar tidak melakukan kesalahan yang sama. Itu tandanya dia punya pengalaman unik yang membentuk kepribadian dirinya. Ya, itu adalah proses sosialisasi. Oke. Untuk lebih memahami proses sosialisasi, saya analogikan ya, sosialisasi yang sempurna sama sosialisasi yang tidak sempurna. Saya misalkan individu itu adalah agar-agar cair. Yang namanya agar-agar cair itu kan belum berbentuk ya. Nah, cetakan itu adalah proses sosialisasi. Jadi ketika agar-agar cair itu dituangkan ke dalam cetakan, ketika hasil cetakannya sesuai dengan cetakannya, misal dituangkan ke cetakan segitiga, agar-agarnya jadi segitiga, berarti itu sosialisasinya sempurna. Tapi kalau misalkan agar-agar cair dituang ke cetakan yang lingkaran, kok hasilnya malah jadi kotak, itu berarti sosialisasinya tidak sempurna. Gitu ya, sosialisasinya tidak sempurna. Maka kesimpulannya, kalau sesuai dengan cetakannya, kalau sesuai dengan lingkungan sosialisasinya, maka sosialisasinya dikatakan sempurna. Kalau tidak sesuai dengan lingkungannya, maka sosialisasinya dikatakan tidak sempurna. Ya, itu saja materi tentang sosialisasi.